Udara dingin mengeluarkan kabut tipis. Suasana malam di kampung Pandai Sike Agam, Sumatera Barat lengang. Namun bagi seorang lelaki, udara terasa menyengat. Ada api biru dalam dada yang tak tertahankan untuk dipendam. Ia berpakaian hampir menutupi tubuh. Hanya terlihat matanya bergerak cepat memantau keadaan. Di punggungnya 2 tabung bambu mencuat melebihi kepala. Bau yang keluar dari tabung membuat udara bertukar rasa. Dalam suasana lamur, ia mengendap-endap. Ia menghindari cahaya obor meringkus dirinya. Obor yang mengelilingi sebuah balai adat. Tak ada penjaga. Lelaki itu tahu sebabnya. Peristiwa jahiliyah baru saja terjadi. Tadi sore, sabung ayam berlangsung di depan balai. Dilanjutkan dengan minum tuak. Bahkan saat azan maghrib dan isya berkumandang, sekarang semua orang memilih meringkuk di atas kasur. Dari kejauhan, ia melihat dengan perih. Apa yang diucapkannya kepada orang-orang kampung tentang Islam hanya singgah di telinga kiri, kemudian keluar di lubang telinga yang sama. Sejak kepulangannya dari Makkah, disebarkannya agama Islam. Tetapi perangai saudara-saudaranya sekampung tak berubah. Malam itu suatu hari pada tahun 1803, lelaki itu memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan tenang, ia menuangkan minyak tanah dari tabung bambu ke tiang-tiang utama. Minyak tanah yang tersisa disiramkannya pada dinding balai. Sebuah obor diambil, ia menggenggam dengan kuat, matanya berkilat. Lalu obor dilemparkan ke sebuah tiang. Api seperti mendapatkan kekuatan. Titik api yang membesar dengan segera. Bunyi kayu terbakar segera terdengar. Tepat saat terdengar sebuah teriakan, balai adat terbakar. Lelaki itu menghilang dalam kegelapan. Titik api itu membuat sejarah Minangkabau tidak pernah lagi sama. Bahkan ada yang membagi peradaban Minangkabau menjadi 2, yaitu sebelum dan sesudah kebakaran balai adat itu. Sejak saat itu, pembaharuan Islam lebih nyaring dinyatakan, walau sebelumnya gerakan pembaharuan itu sudah dilaksanakan. Pembakaran balai adat menjadi titik balik dari seluruh gerakan yang dilakukan. Gerakan perubahan itu disebut dengan gerakan Padri. Kata Padri diambil dari bahasa Spanyol padre, yang artinya pendeta atau rahib. Namun padri juga bisa diartikan orang yang berasal dari Pidi. Pidi adalah sebuah pelabuhan di Aceh yang pada saat itu harus dilewati oleh setiap orang Sumatera yang akan berlayar menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ada juga yang menyebutnya gerakan putih. Istilah itu menunjuk pada orang-orang yang melaksanakan gerakan yang dalam penampilannya mengenakan pakaian berwarna putih, misalnya baju, celana, atau serban. Sayangnya istilah itu kurang terkenal, sebab para ulama tetap berbaju putih walau tak mengikuti gerakan Padri. Di samping itu, para datuk tetap berpakaian hitam walau masuk dalam barisan Padri. Akhirnya yang menentukan adalah hati, hitam atau putih. Gerakan ini bermula di penghujung abad ke-18 oleh seorang tuanku, yaitu gelar tertinggi bagi seorang dalam belajar agama Islam. Tuanku Kototuo gelarnya. Ia memiliki perguruan di Canduang, Agam. Muridnya pun ratusan. Pada abad itu, kehidupan di Sumatera meningkat. Perdagangan kopi, akasia, serta emas mendapatkan waktu terbaik. Hal itu dibuktikan dengan ramainya pasar, yang meramaikannya bukan hanya penduduk Agam, melainkan juga penduduk dari daerah sekitar, seperti Tanah Datar, 50 Kota, Pariaman, dan Solok. Kehidupan meningkat sehingga banyak orang mampu berangkat haji. Oleh karena itu, makin banyak orang yang paham tentang Islam.
Surau-surau yang mendalami Islam berdiri di sana di sini. Di sisi lain, pasar mulai tak terkendalikan. Orang ribut, berkelahi, bahkan ada yang terbunuh. Hal itu tidak bisa diselesaikan oleh kaum adat. Belum lagi persoalan perampok yang merajalela di Agam Selatan. Tuanku Kototuo tampil ke depan bersama muridnya Jalaluddin. Ia menyuruhkan kembali ke syariat. Ia mengirimkan misi dakwah ke nagari-nagari sekitar, termasuk yang dijarah perampok. Misi itu berhasil. Beberapa nagari kembali memusatkan diri pada ajaran Islam. Kadang-kadang perkelahian memang tak dapat dielakkan. Namun, murid Kototuo sudah dibekali dengan ilmu bela diri yang mumpuni di surau. Masa itu tercatat sebagai gerakan reformasi Islam pertama, dimulai pada 1784. Pada masa itu juga ada seorang murid Kototuo bernama Tuanku Nanrenceh. Dia beranggapan perubahan yang dilakukan gurunya terlalu lamban. Nanrenceh melihat bahwa banyak orang hanya berpura-pura memeluk agama Islam. Dia menginginkan perubahan total, artinya Islam diterapkan secara maksimal. Itu bukan berarti kekerasan, dakwah mesti digencarkan, tentu saja dengan hukuman bagi yang tidak mentaatinya. Sang guru menolak. Tuanku Kototuo beranggapan dakwah yang dijalaninya selama ini sudah tepat. Salah satu orang muslim saja di sebuah kampung haram untuk diperanginya, ujarnya. Nanrenceh kecewa. Tak lama berselang, kabar pembakaran balai adat sampai ke telinganya. Semangatnya bangkit lagi. Lalu ia bertemu dengan orang yang melakukan tindakan amat berani itu, Haji Miskin. Setelah bercakap-cakap, keduanya merasa yakin gerakan pemurnian agama harus dilakukan. Jika tidak, Minangkabau akan tenggelam dalam kubangan dosa. Keduanya beranggapan jihad hati, yaitu berdoa melihat kemungkaran dan jihad lidah. Keduanya beranggapan jihad hati, yaitu berdoa melihat kemungkaran dan jihad lidah, yang berarti dakwah sudah tak mempan. Saatnya untuk melakukan jihad tindakan. Nanrenceh membentuk kelompok Harimau Nan Salapan. Harimau dianggap menyimbolkan kekuatan. Kelompok itu berarti juga tuanku yang berdelapan. Selain dia, 7 tuanku yang berada di wilayah Agam bergabung. Mendapat angin segar sekali lagi, Nanrenceh menemui gurunya. Ia meminta kepastian pihak mana yang dipilih sang guru. Guru dan murid berdebat dengan kata-kata yang indah. Demikian debat itu digambarkan penulis drama terkenal di Indonesia, almarhum Wisran Hadi. Ia menuliskan dialog itu lewat 6 halaman naskah drama perguruan. Berikut petikan beberapa kalimatnya. Pemuda berkata, "Baik, jangan salahkan aku bila darah yang tersebar itu mengalir sampai ke sini." Guru pun menjawab, "Akan kubendung dengan keyakinan." Pemuda kembali berkata, "Bendungan akan dipecah darah mengikut perguruan ini." Guru menjawab, "Akan kutahan dengan kewajaran." Pemuda kembali berkata, "Kewajaran yang baru nanti akan menumpahkan lagi." Guru pun menjawab, "Begitu betulkah?" Pemuda berkata, "Apakah angin sudah berubah arah?" Guru menjawab, "Nanrenceh, jangan ludahi perguruan ini." Pemuda pun kembali menjawab, "Akan kuairi dengan kebenaran, guru." Guru memberi isyarat agar pergi. Pemuda pun menghormati dengan khusyuk. "Hormatku padamu, guru, sesaat akan menghilang ke samping. Harimau akan jadi liar tanpa pawang, guru." Bila diperhatikan pada bagian akhir, sekecewa-kecewanya Nanrenceh, ia tetap menghormati gurunya. Itulah ajaran Islam, termasuk antara guru dan murid. Etika cara berbahasa tetap harus dijaga. Periode kedua gerakan Padri pun dimulai. Nanrenceh mengangkat Tuanku Mansiangan Nan Mudo untuk jadi pemimpin Harimau Nan Salapan. Tuanku Kototuo yang masih ingin menyelamatkan muridnya tak bisa berbuat apa-apa. Ayah Tuanku Mansiangan adalah gurunya. Masa itu, perangai kaum adat tak dapat lagi memisahkan halal dan haram. Kekayaan yang menumpuk membuat terlena. Anak datuk apabila ke pasar membawa 4 orang pembantu.
Satu di antaranya khusus mengangkut ayam, satu lagi hanya bertugas memberi makan jagonya. Arena persabungan di mana-mana. Seperti sudah hukumnya, persabungan diikuti dengan judi, minum tua, candu, dan perbuatan haram lainnya. Almarhum Rosihan Awar juga pernah menulis, untuk membedakan majikan dan pembantu ke pasar adalah dengan jumlah emas yang dipakai. Jika majikan memakai 10 gelang emas, setidak-tidaknya pembantu memakai 4 buah. Oleh karena itu, jihad tindakan tak dapat dielakkan. Tuanku Narenceh memerintahkan agar memeriksa setiap rumah apabila saat salat tiba. Apabila batu di depan rumah tidak basah, itu tandanya tidak ada yang berwudu. Oleh karena itu, seisi rumah pun dihukum. Beberapa nagari langsung menerima pembaharuan itu, berikut dengan penghulunya. Namun tak sedikit pula yang menolak, juga dengan penghulunya. Ciri khas gerakan itu adalah mendudukan seorang kadi atau hakim yang memutus perkara yang tak terselesaikan oleh adat. Bahkan nagari yang tidak menerima gerakan itu sepenuhnya tetap menggunakan kadi atau angku kali sebagai salah satu petinggi nagari. Namun nagari yang tak sepakat karena terus mendapat tekanan membentuk kekuatan. Perkelahian tentu tak dapat dihindarkan. Kadang kelompok padri menang, kadang pula kalah. Namun dua peristiwa beruntun membuat Tuanku Narenceh meningkatkan level tindakan. Pertama, diculiknya 5 kemenakan Nan Renceh, lalu dilarikan ke Bukit Kamang. Lalu seorang tuanku dirampas dagangannya oleh kaum adat. Perang terbuka tak dapat dihindari, apalagi melihat kaum padri menang. Beberapa orang memihak hanya untuk menumpuk kekayaan. Jika sebuah nagari diserang, maka harta rampasan tak jelas kemana. Buya Hamka dalam bukunya Antara Fakta dan Khayal, Tuanku Rao menolak kekerasan sebagai ciri gerakan padri. Ini disangkutkan dengan paham Wahabi yang dibawa dari Mekah. Pasukan Wahabi sangat berdisiplin, terutama dalam menjaga kehormatan wanita. Banyak penaklukan terjadi karena warga setempat menerima sang penakluk yang tak mengganggu wanita. Banyak perang meletus tiba-tiba di Jazirah Arab hanya gara-gara wanita di sebuah desa dilanggar kehormatannya. Yang terjadi adalah beberapa orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Memang, tak semua bisa dikontrol oleh harimau nan salapan, terutama nagari-nagari yang jauh dari pusat gerakan, yaitu Agam dan sekitarnya. Pada masa itu, Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles berada di Minangkabau. Ia menyaksikan istana jadi abu. Namun sayang, Raffles tak bisa melihat banyak. Ia ditarik kembali ke Selat Malaka. Kemudian masuklah Belanda sebagai penggantinya. Pergerakan Belanda ditandai dengan jatuhnya Simawang, tanah datar dalam penguasaan mereka. Peristiwa itu menandai dimulainya periode ketiga gerakan Padri. Pada 1821 hingga 1833, 4 kelompok saling berbenturan, yaitu kelompok Padri, adat, kerajaan, dan Belanda. Suatu ketika, kelompok adat membantu kelompok Padri, lain waktu sebaliknya. Begitu juga dengan Belanda, kadang berjabat tangan dengan pihak kerajaan, lain waktu pun sebaliknya. Beberapa perjanjian terjadi, misalnya perjanjian Masang. Namun begitu perjanjian selesai dibuat, tak lama kemudian dilanggar. Masa itu ditandai dengan masuknya Bonjol dalam situasi tersebut. Awalnya hampir sama. Gesekan antara kaum padri dan kaum adat tercipta. 6 keluarga yang taat aturan membentuk perkampungan. Letaknya di Bonjol, Alahan Panjang, Pasaman. Tak lama kemudian, kampung membesar, bukan karena penduduk sekitar, melainkan pelarian padri dari berbagai daerah. Lama-lama kampung itu berubah menjadi benteng kokoh yang dipagari bambu dan 5.000 prajurit ahli bela diri. Pimpinannya disebut Barampe Selo Bonjol atau pemimpin yang berempat.
Yang menonjol kemudian memang Tuanku Imam karena 3 yang lainnya meninggal. Pergantian malah membuat Bonjol makin terpecah belah. Setelah Belanda menguasai daerah dataran tinggi, Luak Agam, Tanah Datar dan 50 kota, Bonjol jadi pertahanan terakhir Padri di dataran utara. Bonjol jadi kota terkuat dalam ekonomi. Mereka menguasai perdagangan di perbatasan Minangkabau, seperti Natal hingga Barus. Daerah itu merupakan tempat perdagangan yang ramai, apalagi Tuanku Imam mendapatkan bantuan 2 kompatriot sepadan, yaitu Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai. Keduanya mengislamkan Tanah Batak, sehingga jalur ekonomi terbentang sampai ke Aceh dan Selat Malaka. Tak heran, penduduk Bonjol sejahtera di bawah naungan Islam. Kedatangan Nan Renceh membuat perpecahan. Tuanku Imam terpengaruh karena menolong rekan seiman lebih penting. 2 pimpinan lain, Tuanku Gapuak dan Tuanku Hitam, tidak sepakat. Mempertahankan situasi Bonjol lebih penting. Trauma akibat perlawanan kaum adat di sepanjang Alahan Panjang masih membayang. Anak Tuanku Gapuak terbunuh dalam sebuah pertempuran. Belanda mengalihkan perhatian ke benteng Bonjol menjelang 1832. Belanda sudah berhasil meredam seluruh perlawanan. Larinya Tuanku Imam ke Lubuk Sikaping mempermudah Belanda memasuki benteng tanpa perlawanan. Sayangnya tingkah Belanda tak tertahankan. Masjid dijadikan barak, bahkan dimasuki anjing. Rumah gadang dijadikan tempat kediaman komandan. Perempuan-perempuan sering dibawa ke dalam bilik. Tuanku Imam diancam. Demi memikirkan masyarakat, Tuanku Imam kembali ke dalam benteng sebagai tahanan rumah. Dia diberi tempat beribadat dan diawasi secara ketat. Dalam perenungannya, Tuanku Imam sadar adat dan agama mesti berkait. Begitupun orangnya. Ia kemudian menerima utusan Pagaruyung memulai perundingan. Dalam masa itu, terjadi percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Anak perempuan dan istrinya meninggal. Tuanku Imam terkena 12 tikaman, tetapi tidak meninggal. Desas-desus muncul. Ada yang mengatakan bahwa para tuanku yang menyusun rencana. Mereka tidak puas karena Tuanku Imam belum juga mengirimkan perintah menyerang. Namun, telunjuk diarahkan ke Belanda. Kemarahan rakyat sampai pada puncaknya ketika melihat pimpinan tertinggi mereka bersimbah darah. Sebuah rencana pun disusun. Pada suatu malam Januari 1833, Masjid Besar Bonjol diserang. Seluruh tentara Belanda dihabisi akibat sangat bencinya rakyat terhadap Belanda. Kolonel Elut, residen Belanda, lolos dan melarikan diri ke benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Itulah gelombang keempat gerakan Padri, yang kemudian menginspirasi banyak daerah di Sumatera Barat untuk melakukan perlawanan secara serentak. Raja Pagaruyung Bagakarsyah membuat langkah. Ia berunding dengan rahasia dengan penghulu nagari yang menginginkan perubahan. Namun, ia tertangkap lalu dibuang ke Batavia. Kembali seorang pengkhianat membocorkan surat Bagakarsyah kepada Belanda. Setiap daerah terus bergolak. Elut menulis dengan satir mengenai hal itu kepada Gubernur Jenderal Van den Bosch. Apa yang dulu hanya kemungkinan bahwa setelah kita berhasil menghancurkan kekuatan Padri, mungkin semua kekuatan penduduk asli akan bergabung melawan orang-orang Eropa, sekarang telah menjadi kenyataan. Gerakan itu kemudian disebut Dobin sebagai nasionalisme Minangkabau. Meski masih dalam tahap paling murni, tetapi sudah menginspirasi orang untuk melawan penjajahan. Perlawanan yang dilakukan serentak perlahan-lahan diantisipasi oleh Belanda. Mereka sudah bisa mengonsentrasikan seluruh pasukan ke Minangkabau. Benteng Bonjol menjadi yang paling sulit ditaklukkan. Pernah selama berbulan-bulan tak sesenti pun Belanda bergerak.
Kaum Padri memiliki penembak jitu asuhan Tuanku Imam. Sementara itu, meriam howitzer milik Belanda hanya menghantam bambu dan sepertinya tak berbekas. Tuanku Imam tak hanya paham fikih, tetapi juga pandai strategi perang. Ia menugaskan Tuanku Pariaman untuk mempertahankan Tiku hingga Matur, karena jika Belanda bisa menguasainya, Bonjol akan jebol. Meskipun demikian, akhirnya benteng jebol juga, tetapi itu sudah sehabis-habis daya, sudah sampai di ujung upaya. Tuanku Imam keluar benteng, melakukan perang gerilya. Namun, dia tertangkap ketika ingin berunding. Gubernur Jenderal Michel sempat berang dengan tindakan pengecut anak buahnya. Perang dilanjutkan oleh Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai. Namun semuanya selesai pada 1841 saat Tuanku Tambusai hilang di Batang Sosah, Kabupaten Rokan Hilu, Riau.